Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan bahas materi praaksara dilihat dari aspek budaya, yaitu zaman batu dan zaman logam. Langsung saja kita mulai ke zaman batu. Secara umum, zaman batu di Nusantara itu dipengaruhi oleh kebudayaan yang berasal dari wilayah Bakson Huabin. Di mana itu Bakson Huabin sekarang, lebih tepatnya berada di Vietnam bagian utara. Di sini bisa dilihat mapnya ada Bakson, Dokson, Sahyun, dan di sini ada Kalanai sebenarnya di Filipina. Lalu bagaimana kondisi Bakson Huabin itu sekarang? Bisa dilihat gambar berikutnya. Ini dia lembah Bakson Huabin di mana dialiri oleh atau dilewati oleh Sungai Mekong. Dan ketika itu manusia yang hidup menggunakan alat pendukung yang terbuat dari batu dan tulang. Sistem kepemimpinannya disebut primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Manusia yang hidup ketika itu mengangkat seorang pemimpin karena dianggap lebih kuat daripada yang lainnya. Lalu, zaman batu itu terbagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, kita bahas zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berasal dari dua kata, yaitu paleos yang artinya tua dan litos artinya batu. Jadi masa Paleolitikum bisa kita artikan sebagai zaman batu tua. Lokasi penemuan kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Masyarakat ketika itu hidup secara nomaden. Apa itu nomaden? Hidup berpindah-pindah tergantung ketersediaan makanan di tempat tinggal mereka. Jika makanan sudah jarang atau tidak ditemukan lagi di tempat tinggal tersebut, maka mereka akan pindah mencari tempat tinggal baru. Selanjutnya mereka mencari makanan dengan sistem food gathering, yaitu berburu dan meramu makanan. Penelitian tentang zaman Paleolitikum banyak dilakukan oleh M.W. Tweedy. Zaman Paleolitikum ini diperkirakan berlangsung sejak lebih dari 600.000 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum dibagi berdasarkan wilayah penemuannya. Yang pertama, budaya Pacitan. Di daerah Pacitan banyak ditemukan artefak berupa kapak genggam atau chopper, kapak perimbas, dan kapak penetak yang semuanya terbuat dari batu. Lalu manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus. Selanjutnya budaya Ngandong, di mana di daerah ini banyak ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang. Contohnya flex atau alat serpih, lalu alat-alat yang terbuat dari tulang lainnya seperti mata tombak yang bisa dilihat di gambar ini. Manusia pendukung kebudayaan Ngandong adalah Homo solensis dan Homo wajakensis. Selanjutnya zaman Mesolitikum, berasal dari dua kata, mesos yaitu tengah, dan litos artinya batu. Jadi Mesolitikum bisa kita sebut sebagai zaman batu tengah. Masyarakat ketika itu hidup secara semi-sedenter. Sedenter itu artinya menetap. Berarti mereka hidup secara semi menetap. Terkadang mereka berpindah-pindah, terkadang mereka menetap. Bisa dilihat di ilustrasi, mereka biasanya menetap di gua-gua yang sudah tersedia atau disediakan oleh alam. Penelitian tentang masa Mesolitikum banyak dilakukan oleh Van Heekeren dan Dr. Van Steen Kallenfels. Zaman Mesolitikum kita bagi menjadi 3, yaitu zaman di mana kebudayaan didominasi oleh pebble, lalu didominasi oleh bone atau tulang, lalu didominasi oleh flax. Kita bahas kebudayaan pebble. Kebudayaan pebble ini adalah kebudayaan di mana kapak yang digunakan ketika itu terbuat dari batu dan digunakan untuk memotong daging. Di mana peninggalan dari kebudayaan pebble ini banyak ditemukan di pesisiran pantai. Salah satu peninggalannya bernama Jokenmoniger. Jokenmoniger ini berasal dari bahasa Denmark yang artinya sampah dapur. Sampah dapur di sini berupa kulit kerang, di mana kulit kerang tersebut ditumpuk-tumpuk sehingga sekarang fosilnya bisa kita lihat seperti foto yang ada di sini. Lalu pebble tadi, kapak pemotong daging. Lalu ada hachekor atau hachekorte. Hachekorte adalah kapak pendek yang bisa kita lihat di sini gambarnya seperti ini yang digunakan untuk pemotong daging. Lalu kapak protoneolit. Kapak protoneolit ini kapak yang hampir mirip seperti kapak persegi seperti ini, namun belum sempurna seperti kapak persegi di zaman Neolitikum. Bangsa pendukung kebudayaan pebble adalah bangsa Papua Melanozoid. Selanjutnya, zaman Mesolitikum juga diisi oleh kebudayaan tulang atau bone. Di mana zaman tulang atau bone culture ini pada umumnya ya alat yang ditemukan mayoritas terbuat dari tulang. Lalu terdapat peninggalan berupa Abristosauros. Abristosauros ini adalah sisa-sisa kehidupan di dalam gua. Bisa ditemukan seperti bekas kayu bakar atau lukisan-lukisan di dinding gua seperti yang kita lihat di gambar ini. Lalu bangsa pendukungnya masih sama, yaitu Papua Melanozoid.
Kebudayaan terakhir di zaman Mesolitikum yaitu kebudayaan flax atau alat serpih, di mana sisa-sisa kebudayaannya berupa flax dan pebble. Bisa dilihat di sini inilah flax tadi, alat serpih, dan ini pebble, di mana alat tersebut kebanyakan terbuat dari batu kalsedon. Bangsa pendukungnya juga masih sama, yaitu bangsa Papua Melanozoid. Setelah itu kita bahas zaman batu berikutnya, yaitu Neolitikum. Berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos artinya batu. Jadi zaman Neolitikum bisa kita sebut sebagai zaman batu baru. Namun karena kita menggunakan istilah tua di era Paleolitikum, maka Neolitikum kita gunakan istilah muda. Jadi Neolitikum juga bisa disebut sebagai zaman batu muda. Sistem kehidupan masyarakat ketika itu sudah sedenter, yaitu menetap. Karena mereka sudah tidak lagi food gathering, melainkan food producing atau memproduksi makanan sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bercocok tanam. Alat apa yang mereka gunakan untuk bercocok tanam? Yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Bisa dilihat inilah kapak persegi dan inilah kapak lonjong. Dan alat ini bukan digunakan sebagai alat pemotong, melainkan alat untuk mengolah tanah, seperti cangkul. Dan zaman ini banyak diteliti oleh Baron von Hennegelden. Kita bahas kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi seperti bentuknya berupa persegi, umumnya kapak ini terbuat dari batu kalsedon dan difungsikan sebagai pacul dan tarah seperti yang sudah dijelaskan tadi, kegunaannya untuk mengolah tanah. Di mana wilayah persebarannya banyak di Indonesia atau Nusantara bagian barat. Bangsa pendukungnya itu bangsa Proto-Melayu. Selanjutnya pembagian zaman Neolitikum yang kedua yaitu zaman kapak lonjong. Bisa dilihat gambar ini disebut sebagai kapak lonjong. Di mana kapak lonjong itu dibagi menjadi dua, yaitu Walzenbell yang ukurannya besar dan Kleinbell yang ukurannya kecil. Seperti ini. Di zaman ini juga banyak ditemukan perhiasan dan tembikar. Ini bisa dilihat tembikar berupa guci terbuat dari tanah liat. Bangsa pendukungnya adalah Proto-Melayu dan bangsa Austronesia. Kebudayaan Neolitikum baik kapak persegi maupun kapak lonjong disebut sebagai era awal kebudayaan Nusantara karena sudah mampu untuk bercocok tanam. Dalam kata lain disebut agraris. Zaman batu yang terakhir yaitu zaman Megalitikum. Dari namanya saja, mega yang berarti besar dan litos batu. Berarti zaman Megalitikum ini adalah zaman di mana peninggalannya berupa batu yang ukurannya besar. Penelitian tentang zaman Megalitikum itu banyak dilakukan oleh Baron von Hennegelden dan Dr. Van Hoop, di mana bangsa pendukung dari zaman Megalitikum itu bangsa Proto-Melayu dan bangsa Austronesia. Di sini kita bisa melihat peninggalan budayanya berupa menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, punden, pandusa, dan arca. Inilah menhir, berupa tugu batu di mana fungsinya sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang. Menhir banyak ditemukan di Sumatera, terutama Sumatera bagian barat, dan ada juga yang ditemukan di Papua. Setelah itu dolmen, berupa meja batu yang fungsinya untuk meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan pada roh nenek moyang. Setelah itu waruga, berupa kubur batu yang fungsinya sebagai makam, di mana bentuknya itu seperti rumah mini, seperti yang bisa dilihat di gambar ini. Kayak di dalamnya berupa mayat ya, sisa-sisa mayat dari manusia purba masa Megalitikum. Lalu sarkofagus yaitu peti mati tempat menyimpan jenazah. Bisa dilihat inilah bentuk sarkofagus. Disinilah tempat jenazah itu disimpan dan ini tutupnya atau sering disebut juga sebagai lesung. Lalu punden berundak. Punden berundak yaitu bangunan yang bertingkat-tingkat yang digunakan sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Setelah itu pandusa yang merupakan gabungan dari dolmen, meja batu, dan waruga atau sarkofagus. Jadi bentuknya seperti ini. Meja batu di mana di atasnya terdapat sarkofagus atau waruga. Setelah itu arca sebenarnya pengertiannya itu benda-benda peninggalan masa lalu. Namun di zaman Megalitikum, arca itu identik dengan patung seperti ini. Dan perlu kita ketahui juga kenapa zaman Megalitikum ini identik dengan peninggalan seperti ini, karena di saat ini sudah muncul kepercayaan yang disebut animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu berasal dari kata anima yang artinya roh, di mana mereka percaya terhadap adanya roh nenek moyang. Yang kedua dinamisme, mereka percaya kepada roh tetapi melalui media benda. Makanya ada benda-benda seperti ini tadi, ada menhir dan dolmen, waruga, dan lain-lain tadi. Lalu yang ketiga totemisme, mereka mempercayai adanya spirit atau roh yang mendiami tumbuhan ataupun hewan. Jadi totemisme itu bisa disimpulkan sebagai kepercayaan yang mereka itu menyembah hewan dan tumbuhan.
Setelah zaman batu, manusia masa praaksara hidup berkembang dan memasuki zaman logam. Apa itu zaman logam? Zaman logam itu adalah zaman yang kebudayaannya dipengaruhi dari wilayah Dongson, masih di Indochina. Lebih kurang di daerah Vietnam tapi agak ke selatan dari daerah Bakson tadi. Kenapa disebut zaman logam? Karena memang alat penunjang kehidupannya terbuat dari logam. Sistem perekonomian lebih beragam, di mana pada masa ini diperkirakan manusianya sudah mengenal sistem barter. Dan alat barter itu berupa koin yang terbuat dari logam seperti ini. Dan terdapat pembagian jenis kerja atau disebut zaman perundagian, di mana ada ahli logam, ahli perunggu, ahli tembaga, dan lain-lain. Dan zaman logam itu dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Bagaimana cara mereka mengolah tembaga, perunggu, dan besi? Ada 2 cara. Yang pertama, bivalve menggunakan 2 cetakan, dan cireperdu menggunakan cetakan yang sudah dibentuk menggunakan lilin. Di sini bisa dilihat inilah yang disebut bivalve dan ini cireperdu, di mana mereka akan membuat model dulu dari lilin lalu mengoleskan atau menuangkan cairan logam sehingga logam yang tadi dimasukkan ke dalam cetakan tadi akan berbentuk seperti cetakan. Kita mulai dari zaman tembaga. Pada tahun 1884, seorang seniman dan ilmuwan dari Italia yang bernama Gaetano Cerisi menyebutkan bahwa zaman tembaga dengan istilah Eneolitika, di mana zaman Eneolitika itu disebut zaman transisi dari zaman batu ke zaman logam. Ini dia Gaetano Cerisi itu. Dan tidak banyak penemuan artefak yang berasal dari zaman ini, sehingga kebanyakan peneliti lebih memfokuskan ke zaman berikutnya, yaitu zaman perunggu. Kenapa? Karena perunggu itu sendiri adalah hasil campuran dari tembaga dengan timah. Jadi peninggalan zaman tembaga ini tidak terlalu banyak ditemukan di Nusantara maupun di daerah-daerah lainnya. Lalu zaman perunggu. Zaman perunggu seperti yang sudah disebutkan tadi adalah hasil dari campuran tembaga dan timah. Peninggalannya berupa nekara, moko, bejana perunggu, arca perunggu, kapak corong, dan perhiasan. Bisa dilihat di sini ini arca perunggu. Arca ya identik dengan patung ya, walaupun pengertian sebenarnya adalah benda. Ini dia kapak corong. Ini nekara yang ukurannya lebih besar dan ini moko ukurannya lebih ramping. Nekara dan moko ini identik dengan upacara pemanggilan hujan. Kalau nekara digunakan satuan tidak menggunakan moko, biasanya digunakan dalam upacara kematian. Kalau moko upacara perkawinan. Di sini ada kapak sepatu. Karena kalau kita balik kan bentuknya mirip seperti sepatu. Dan di sini ada perhiasan berupa manik-manik yang terbuat dari perunggu. Selanjutnya zaman logam yang ketiga itu zaman besi, di mana manusia ketika ini sudah mampu mengolah biji besi dan meleburnya. Hasil kebudayaannya berupa pedang, mata panah, mata tombak, dan kapak besi. Bisa dilihat ini dia hasil kebudayaannya. Dan itulah pembagian zaman praaksara berdasarkan peninggalan budaya, yaitu zaman batu dan zaman logam. Dan jangan lupa teman-teman klik subscribe Heroiscan Studio. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar atau bisa request PDF-nya dengan meninggalkan email di kolom komentar. Sekian, terima kasih.